Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wali Friends semuanya, salam kenal. Saya Yul Rahmawati, seorang founder Hijratuna dan Marriage Educator. Senang sekali bahwa pada hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi terkait dengan satu tema yang menarik nih buat teman-teman yang mau menikah, yaitu terkait dengan tanda-tanda jodoh yang tepat dan bagaimana cara memilih pasangan hidup. Tentunya tema ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang galau, yang sedang bimbang menghadapi pernikahan, atau mau mencari pasangan yang tepat. Kita simak sama-sama yuk. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terlama buat seorang manusia. Di dalam agama Islam juga sama disebutkan bahwasanya pernikahan mengandung banyak sekali cobaan dan ujian, tidak hanya aktivitas yang sifatnya bahagia. Sehingga yang namanya pernikahan ini diperlukan ilmu-ilmunya nih teman-teman. Karena ibadahnya seumur hidup tapi belajarnya sangat singkat. Makanya salah satu hal yang paling menentukan sebelum teman-teman memutuskan untuk menikah bukan hanya ngurusin soal resepsinya, bukan hanya ngurusin soal pestanya saja gitu ya, tapi dengan siapa teman-teman hidup itu akan sangat penting sekali. Agar pernikahan teman-teman terasa menyenangkan, tentunya harus memilih pasangan yang tepat ya, karena pasangan yang tepat itu seperti memilih teman hidup. Walaupun memang memilih pasangan itu bukan seperti memilih pakaian yang akhirnya kita bisa ke toko, terus kita ambil pakaiannya, kita coba cocok dan langsung deh dibeli. Nah, memilih pasangan hidup itu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Dan kita pun secara karakter mungkin nggak semua orang cocok dengan kita. Jodoh yang A mungkin belum cocok untuk kita tapi cocok untuk orang lain. Makanya ketika kita menikah nanti tidak bisa ya membandingkan pasangan yang satu dengan yang lainnya karena tiap orang itu unik dan pasti memiliki kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman Anda misalnya menikah dengan seseorang yang Anda kelihatannya ganteng, putih, kaya, belum tentu cocok untuk Anda karena masing-masing orang itu punya ukuran sepatunya dan mungkin tidak cocok untuk ukuran sepatu orang lain. Jadi pastikan memilih pasangan yang tepat untuk Anda, bukan berdasarkan kriteria orang lain, tetapi kriteria yang Anda tetapkan sendiri. Memang sih, yang namanya karakter orang itu bisa berubah, tapi dengan kita mengetahui ilmunya, gimana sih cara mencari seseorang yang tepat, itu perbedaan-perbedaan bisa diminimalisir dan kemudian bisa menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga berkah serta bahagia. Kenapa sih teman-teman itu harus memilih pasangan yang tepat? Karena bayangkan saja ya, pasangan yang tepat itu bisa diibaratkan dengan teman hidup yang akan menemani kehidupan pernikahan teman-teman sekalian dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, membesarkan anak-anak, memilih sekolah anak, kemudian juga merupakan partner yang tepat untuk dijadikan teman bisnis misalnya. Akan ada banyak sekali variabel yang nanti akan mengikuti kalau misalnya teman-teman berhasil memilih pasangan yang tepat. Gitu. Jadi di sini saya memiliki 6 tips nih buat teman-teman semuanya agar bisa memilih pasangan yang tepat. Kira-kira apa sih yang harus dipilih ketika kita menemukan seseorang tapi ragu, ini kira-kira bisa nggak ya dijadikan pasangan yang tepat? Yang pertama yang teman-teman harus ketahui adalah kenali visi misi pasangan. Nah, namanya pernikahan, dia butuh fondasi yang sangat besar. Fondasi terbesar dalam pernikahan sebetulnya bukan cinta, karena cinta bisa pudar, bisa lekang oleh waktu, tapi yang namanya komitmen, visi misi itu akan abadi. Jadi, sebelum menentukan jodoh yang akan naik ke pelaminan bersama Anda, sebaiknya teman-teman semua menentukan bahwa visi misi yang tepat harus menjadi tolak ukur paling penting dalam memilih pasangan. Karena visi itu adalah gambaran, cita-cita, masa depan pernikahan yang pasangan Anda inginkan bersama Anda. Sementara misi adalah langkah-langkah kecil di mana langkah-langkah itu akan mewujudkan visi bersama pasangan Anda. Ini contohnya ketika teman-teman ingin memiliki keluarga yang sehat finansial, tentunya itu adalah visi yang besar. Nah, misinya tentunya kedua pasangan harus sama-sama belajar tentang finansial, belajar budgeting, belajar terkait dengan keuangan, bagaimana caranya membesarkan penghasilan dan lain-lain, memberkahkan penghasilan dan lain-lain gitu ya. Ketika seseorang menemukan visi misinya, baik untuk hidupnya, baik untuk rumah tangganya, insya Allah dia akan bisa menularkannya kepada pasangannya. Jadi kalau misalnya kenalan sama orang dan memang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, pertama harus ditanya visi misi pernikahannya apa, bagaimana cara dia membangun keluarga, karena itu akan menentukan tujuan pernikahan ke depannya. Oke? Hal yang kedua yang harus wali friends semua tanyakan nih ketika sudah menemukan seseorang yang dikira tepat
untuk melangkah bersama ke jenjang pernikahan adalah tanyakan kesiapan ilmu pranikahnya. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa pernikahan itu adalah ibadah terlama seorang manusia, jadi tentunya membutuhkan ilmu-ilmu yang banyak sekali dan beragam. Jadi tidak bisa dihadapi hanya dengan senyuman, hanya dengan cinta saja, hanya dengan jalani saja ke depannya seperti apa nanti kita akan hadapi sama-sama. Menikah itu perlu ilmu. Tanyakan kepada calon pasangan, kira-kira apa sih yang sudah dipelajari untuk pernikahan? Karena mendidik anak pun harus sesuai dengan tantangan zamannya. Mungkin zamannya ibu kita sama kita, cara mendidik anak pun berbeda. Dan semua itu harus dibekali dengan ilmu agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang cerdas juga. Nah, jadi tanyakan kepada calon pasangan, kira-kira sudah belajar apa sih buat pernikahan? Karena bagi seorang muslim misalnya ya, dia harus mengetahui tentang fikih pernikahan. Apa sih yang disebut dengan cerai? Bagaimana sih ketika suami itu mentalak? Gimana sih adabnya suami terhadap istri terhadap suami? Itu kan semua adalah ilmu. Dan sebelum menikah itu tanyakan sudah mengikuti kursus pernikahan mana saja atau sudah membaca buku apa saja, karena kan yang namanya mindset pasti dipengaruhi oleh referensi-referensi yang dibaca. Atau misalnya belajar terkait dengan financial planning itu juga sangat penting gitu ya untuk calon pasangan. Jadi ketika dia serius untuk menikah pastinya dong sudah banyak ilmu yang dia akan pelajari ke depannya. Entah belajar tentang cara menjadi suami, cara menjadi istri, mendidik anak, keuangan, dan lain-lain. Jadi itu harus ditemukan kepada pasangan yang ingin menikahi Anda. Hal yang ketiga adalah kenali kondisi mental atau psikisnya. Kenali bagaimana cara dia marah, mengontrol emosinya. Hal apa sih yang membuat dia sangat marah? Hal prinsipil apa sih yang kemudian tidak boleh diganggu oleh kita nanti setelah menikah? Itu semua harus ditanyakan sebelum memulai pernikahan. Jadi ketika dia tahu, memahami kondisi emosionalnya, dia mengetahui bahwasannya menikah itu nanti akan menanggung beban-beban secara finansial, beban secara mental juga gitu ya, karena bertambah anak pasti bertanggung jawab juga akan semakin lebih banyak resiko-resiko dan beban setelah menikah karena harus bertanggung jawab untuk menyiapkan nafkah kepada istri dan anaknya untuk laki-laki, belum lagi tanggung jawab ekonomi finansial atau misalnya harus memberikan uang bulanan kepada mertua dan lain-lain. Itu semua adalah resiko-resiko dan beban yang ditanggung setelah menikah. Jadi pastikan bahwa dia memahami secara kondisi psikologisnya dan kemudian dia tahu resiko setelah menikah, beban-beban apa sih yang kemudian dia harus tanggung dan juga siapkan. Dan apa saja sih yang kemudian dia sudah lakukan selama ini. Nah, kenali juga cara tadi dia bagaimana cara dia marah, terus mengontrol amarahnya, bagaimana ketika dia marah sama orang lain, menerima takdir dan lain-lain, itu harus ditanyakan. Yang keempat adalah tanyakan terkait dengan kesehatan fisiknya atau masalah kesehatan reproduksinya. Karena dalam Islam salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Pastikan bahwasanya sebelum menikah tanyakan juga pernah punya riwayat penyakit apa. Karena penyakit itu ada yang sifatnya turunan ya. Jadi kalau misalnya calon suami Anda atau calon istri Anda itu punya penyakit tertentu, itu bisa akan menurunkan kepada anak-anak Anda. Jadi sah-sah aja nih buat teman-teman ketika sebelum menikah menanyakan itu semua kepada calon pasangan. Kenali dengan jelas bahwa pasangan Anda punya riwayat penyakit turunan apa, dan kira-kira kalau misalnya Anda menerima, berarti treatment apa nih yang harus dilakukan setelah menikah. Tanyakan juga apakah calon pasangan Anda ini rajin berolahraga dan bagaimana cara dia menjaga asupan nutrisinya. Karena itu penting ya, kalau misalnya Anda ingin memiliki anak setelah menikah, otomatis Anda harus menjaga asupan nutrisi Anda itu bahkan jauh-jauh hari sebelum menikah atau bahkan sebelum bertemu dengan pasangan Anda. Jadi sepenting itu ya teman-teman untuk menjaga kesehatan reproduksi dan juga menjaga asupan nutrisi. Jadi tanda-tanda bahwa dia adalah jodoh Anda, kemudian bagaimana cara mengenali pasangannya adalah kenali bahwa dia juga bisa menjaga dirinya sendiri. Dirinya aja dijaga, apalagi Anda, betul kan?
Yang kelima, kenali mindset dia tentang finansial atau kesiapan dana. Karena menikah juga tentu butuh persiapan dana ya, baik itu misalnya seorang laki-laki untuk membeli mahar, untuk membiayai resepsi pernikahan, untuk walimah misalnya, itu juga harus clear masalah pembagian dana. Karena biasanya di masyarakat kita atau misalnya di adat-adat wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia itu kan berbeda. Seperti misalnya saya tinggal di Makassar, itu kebiasaan adatnya misalnya ada uang panainya, itu kan juga harus dibicarakan. Atau misalnya di daerah Jawa dan tataran Sunda itu juga berbeda lagi. Jadi itu harus clear bagaimana persiapan dia terkait dengan finansial agar misalnya tidak memberatkan kedua orang tua atau misalnya salah satu orang tua dari calon pasangan Anda. Nah, juga yang namanya kesiapan finansial atau persepsi terkait dengan keuangan itu juga harus clear, karena masing-masing orang tentu punya persepsi berbeda ya bagaimana cara dia mengelola keuangan. Misalnya tanyakan apakah nanti keuangan dikelola oleh saya atau misalnya dikelola oleh Anda, bagaimana apakah ada tanggungan mertua ataupun ada tanggungan dari saudara lain gitu kan. Itu juga harus clear di awal agar nanti setelah menikah tidak kaget kok uang saya bocor-bocor ya, oh ternyata dia kasihin nih ke orang tuanya, dia kasihin kepada saudara iparnya dan lain-lain. Tapi yang jadi catatannya adalah permasalahan finansial ini bukan hanya soal mindset, bukan hanya soal gaji dia berapa, bukan hanya terkait dengan mindset finansial dia saja, tapi juga terkait dengan kapasitas dan kapabilitas dia dalam mencari nafkah. Mungkin sekarang gaji dia belum seperti yang Anda inginkan, tetapi ketika nanti dia punya kapasitas atau kapabilitas untuk mencari nafkah tambahan gitu ya di luar dengan gaji dia sekarang, mungkin bisa Anda pertimbangkan gitu. Jadi ketika berkenalan dengan seorang calon, terutama dari laki-laki, menurut saya bijaksana jika Anda juga tidak hanya memperhatikan penghasilan yang dia hasilkan sekarang, tapi mungkin kapasitas dan kapabilitas yang dia miliki untuk menunjang ke ekonomi keluarga ke depannya. Yang keenam, kenali juga bagaimana orang tuanya dan lingkungannya. Karena banyak juga cerita nih orang-orang yang sudah siap menikah, A dan B mau menikah tapi ternyata orang tuanya belum setuju karena ternyata si calon ini belum mengenalkan pasangannya kepada orang tuanya ataupun kerabatnya. Jadi pastikan bahwasanya ketika Anda berkenalan dengan seseorang dan ingin menjadikan dia sebagai pasangan hidup Anda, pastikan dia pun sudah memperoleh izin, surat izin menikah dari orang tuanya atau bahkan keluarga besarnya. Jangan sampai ketika sudah merasa cocok, berkenalan sekian lama, tapi ternyata orang tuanya say no gitu ya terhadap Anda. Jadi itu harus diperhatikan sebaik mungkin dan tanyakan kepada calon pasangan Anda apakah sudah diamankan gitu ya orang tuanya, sudah dikenalkan dan bawa juga keluarganya atau bawa ibunya untuk bertemu dengan Anda. Nah, itu dia adalah 6 hal yang bisa teman-teman semua pertimbangkan ketika ingin mengenali calon jodoh yang tepat untuk menjadi pasangan hidup Anda ke depannya. Nah, bayangkan yang namanya pernikahan itu adalah membangun peradaban dan tiang-tiangnya ini adalah Anda dan pasangan Anda. Ketika salah satu tiang itu roboh, tiang itu tidak kuat karena Anda salah mengenali pasangan Anda, tidak tahu visi misinya apa, mindset finansialnya, kesehatan reproduksinya, bisa jadi pernikahan Anda ke depannya bisa goyang gitu ya karena ketidakterbukaan sedari awal, komunikasi yang kurang baik, hubungan dengan keluarga besar yang kurang baik. Jadi pastikan bahwa itu semua sudah clear dari awal, bukan hanya terkait dengan aku cinta kamu, kamu cinta aku, karena pernikahan itu lebih jauh dari itu, bukan hanya dibangun atas cinta tapi juga komitmen yang sangat besar gitu. Jadi pastikan bahwasanya pondasi Anda dan pasangan Anda itu kuat sehingga nantinya pondasi yang akan dibangun ke depannya dari pernikahan itu akan bisa bertahan lebih lama. Jadi jangan salah pilih pasangan hidup karena sekali salah memilih, Anda juga berarti salah memilihkan anak Anda, calon ayah dan calon ibu yang baik. Jadi perhatikan kira-kira apa saja sih yang harus dibangun sebelum Anda menikah, sehingga ketika Anda menikah, Anda bisa bahagia, Anda puas, Anda bisa menemukan seseorang pasangan yang tepat selama seumur hidup Anda bisa menjadikan dia sebagai contoh, panutan, teman hidup, teman bisnis, teman bermain, dan lain-lain. Karena nanti ketika berumah tangga, hidup itu kebanyakan adalah bersama pasangan Anda. Dan bagaimana sih tandanya ketika itu adalah jodoh Anda? Insya Allah prosesnya akan dilancarkan oleh Allah.
Jadi kalau misalnya dia adalah jodoh kita, segala prosesnya itu akan terasa mudah, dia pun akan sangat menghargai kita gitu ya teman-teman. Jadi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif sama kita, dia mau kita berkembang, dia membantu kita untuk menemukan diri kita versi lebih baik. Itulah pasangan yang jangan dilepaskan, itu adalah pasangan yang bisa membantu Anda menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi perhatikan dengan cermat kira-kira apakah seseorang yang saat ini bersama Anda itu layak menjadi pasangan Anda. Terakhir, jadikanlah pernikahan sebagai ibadah dengan meluruskan niat. Memahami tujuan pernikahan bukanlah untuk bahagia, tapi untuk membangun peradaban. Maka pernikahan tentulah harus dibangun bukan hanya terkait dengan kemauan, tetapi juga kemampuan, butuh juga kesiapan. Terakhir, pilihlah pasangan yang tepat karena kamu layak bahagia dengan pernikahanmu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bahagia selalu dan sehat selalu dan berhasil menemukan pasangan yang tepat. Insya Allah kalau jodoh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.